Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu manusia dengan kegelisahannya. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Devi Kurnia Alamsyah sebagai dosen pengajar yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan serta memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Next slide, please. Untuk itu, sebelum masuk ke dalam materi yang akan kami bahas atau yang akan kami bicarakan, saya selaku moderator akan memulai presentasi hari ini dengan perkenalan diri anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu ada saya, Citra Aulia Marsa dengan NIM 2301992 dan Hai, saya Raisa Azhari dengan NIM 230190077. Saya Serepani dengan NIM 2301928. Untuk materi yang pertama akan dibacakan atau akan dibahas oleh Raisa. Kepada Raisa dipersilakan. Terima kasih Citra. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kegelisahan dan sebab dari seseorang merasa kegelisahan. Kegelisahan memiliki kata dasar gelisah, yang merupakan salah satu bentuk emosi di mana seseorang yang merasakan ini akan merasa hatinya tidak nyaman, tidak tentram, khawatir, atau cemas. Jadi, kegelisahan adalah bentuk kondisi atau perasaan dari gelisah itu sendiri. Parameter orang yang sedang merasakan kegelisahan biasanya terlihat dari tingkah laku atau gerak-geriknya, seperti tidak bisa duduk dengan tenang, mondar-mandir dalam suatu ruangan, menggerakkan tangan atau kaki secara tidak nyaman, sensitif, gampang tersulut emosi, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Next, selanjutnya. Salah seorang ahli psikoanalisa, yaitu Sigmund Freud, membagi 3 bentuk emosi atau kecemasan yang pernah dialami oleh manusia. Yang pertama, kecemasan objektif. Next slide. Oke, kecemasan objektif adalah kecemasan yang berdasarkan keadaan yang benar-benar ada atau situasi nyata yang dihadapi oleh seseorang. Biasanya ini terjadi akibat dari pengamatan atau suatu bahaya yang mengancam. Kecemasan ini timbul ketika seseorang berada di dekat barang-barang atau situasi yang dianggap mengancam. Seperti ketika seseorang harus jalan di tempat licin, ia akan merasa cemas karena resiko akan terpeleset atau jatuh. Atau kecemasan yang muncul karena dikejar tenggat waktu untuk mengumpulkan tugas dan pekerjaan. Atau bisa jadi kecemasan yang timbul karena adanya masalah keuangan yang nyata, seperti keuangan yang tipis, itu mungkin akan menimbulkan kecemasan. Selanjutnya, kecemasan neuritis. Kecemasan ini muncul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Kecemasan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Pertama, kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Kecemasan ini muncul dari konflik antara ID dan ego, di mana kecemasan ini akan timbul karena seseorang takut pada ID-nya sendiri, sehingga dia menekan ego dan menguasai egonya. Contoh, ketika seseorang baru pindah ke tempat tinggal barunya, mungkin akan timbul kecemasan atau perspektif. Bisa jadi tempat tinggal barunya tidak akan senyaman tempat tinggal lamanya. Atau anak sekolah, mungkin anak SD yang terpaksa harus mengikuti orang tuanya keluar kota dan harus pindah sekolah, pasti akan menimbulkan kegelisahan atau kecemasan. Mungkin dia akan berpikir, mungkin saja teman-teman di sekolah barunya tidak sebaik teman-teman di sekolah lamanya. Yang kedua, fobia, ketakutan irasional yang berlebihan, atau intensitas ketakutan yang melebihi porsi seharusnya.
Fobia ini juga memiliki beberapa spesifikasi. Pertama, fobia spesifik atau ketakutan terhadap sesuatu barang atau situasi yang spesifik. Contohnya, ketakutan yang berlebihan terhadap laba-laba, atau ketakutan berlebihan pada ketinggian, atau ketakutan berlebihan pada tempat sempit. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengalaman traumatis atau pengondisian negatif yang berkaitan dengan hal-hal atau situasi tersebut. Yang kedua, fobia sosial atau ketakutan berlebihan pada situasi sosial, seperti ketakutan untuk berbicara di depan umum. Hal ini bisa jadi karena ada pengalaman di mana dia mengalami penolakan atau penghinaan di depan umum. Yang ketiga ada fobia medis, seperti ketakutan berlebihan pada jarum suntik atau darah. Hal ini bisa terjadi karena mungkin ada pengalaman medis yang traumatis atau merasakan sakit yang luar biasa pada hal-hal medis. Yang ketiga, rasa takut lain-lain seperti gugup, gegap, dan lain. Hal ini bisa terjadi karena contohnya adalah ketika seseorang yang takut berada di depan umum, tiba-tiba diminta untuk berbicara di depan umum, maka dia akan merasakan gugup dan gelisah karena dia tidak terbiasa, meskipun sebenarnya tidak ada provokasi yang tegas. Oke, selanjutnya, next slide. Selanjutnya adalah kegelisahan moral yang berdasarkan pada pribadi seseorang. Setiap individu pasti memiliki sifat-sifat baik ataupun buruk, perasaan yang negatif ataupun positif. Nah, contohnya adalah ketika seseorang dalam suatu kelompok pertemanan dan ada satu orang yang merasa bahwa dia tidak berprestasi, maka dia akan menganggap teman-teman lainnya itu sebagai lawan. Nah, ketidakmampuannya untuk menyamai teman-teman segrupnya itu membuat dia merasakan cemas dan gelisah. Baik, materi selanjutnya, sebab-sebab sebab orang merasa gelisah. Pada hakikatnya, orang merasa gelisah ketika dia takut kehilangan hak-haknya. Hal itu disebabkan oleh sesuatu yang dapat mengancam hak tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang atau suatu masyarakat mendapat pengumuman atau tanda-tanda adanya bencana seperti gunung meletus, tsunami, dan lain-lain, itu akan menimbulkan kegelisahan karena bisa jadi mereka akan kehilangan beberapa haknya, seperti hak untuk hidup dengan damai, hak untuk mendapat perlindungan, hak-hak untuk memiliki barang yang seharusnya dia masih bisa dapat, namun karena adanya bencana mereka harus terpaksa meninggalkan barang-barangnya karena harus seperti mengungsi dan lain-lain. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke Citra. Terima kasih. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya. Bisa tolong dipencet lagi, Pak? Thank you. Pada back kembali ke slide tadi, Pak. Enggak yang di bawah sebab merasa gelisah. Pan, sebab merasa gelisah tadi, Pan. Di bawah ini, yang di bawah ini. Nggak bisa lagi, udah itu tadi. Coba nggak usah ditampilin slide-nya gitu aja.
Ini. Ya, yang usaha tadi. Hmm. Udah. Oke, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu usaha dalam mengatasi kegelisahan. Sebagai manusia, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya yaitu Raisa, pada dasarnya sangat normal apabila sebagai manusia kita memiliki rasa gelisah. Karena kegelisahan itu sendiri merupakan salah satu bentuk respon akan ancaman yang dapat melukai diri ataupun mengambil hak-hak kita. Untuk itu, sebagai manusia, agar kita dapat survive dan mengatasi rasa gelisah tersebut, berikut merupakan hal-hal atau usaha yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu, kita harus menanamkan sifat sabar dalam menghadapi suatu masalah sehingga dapat berpikir tenang untuk menghadapi kegelisahan yang kita alami. Jikalau kita sudah kalut bahkan sebelum menghadapi masalah itu sendiri, maka kita tidak dapat berpikir secara rasional dan memikirkan jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut karena kita sudah lebih dahulu dikuasai oleh perasaan gelisah itu. Namun apabila kita dapat mengendalikan diri sehingga kita dapat berpikir rasional dan memutuskan keputusan yang terbaik untuk menghadapi resikonya, maka hal itu dapat membantu kita dalam mengatasi rasa kegelisahan. Yang kedua, kita bisa mengatasi kegelisahan dengan introspeksi diri. Salah satu bentuk introspeksi diri adalah dengan menanyakan apa sih akibat yang akan kita tanggung atau tanggung jawab yang akan ditimbulkan oleh hal yang telah kita lakukan. Karena pada dasarnya, kebanyakan orang-orang merasa gelisah akan hal-hal yang belum terjadi. Oleh karena itu, ketika melakukan introspeksi diri ini, kita harus berandai-andai. Apabila kita melakukan ini, apa sih dampak dan efeknya bagi kita, serta bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang tidak mengenakan, ataupun dapat meminimalisir resiko yang terjadi dan mengurangi rasa kegelisahan tersebut. Lalu ada yang paling pentingnya sekali dan yang paling ampuh untuk mengatasi kegelisahan, pada dasarnya kita harus berserah diri kepada Tuhan. Kita pasrahkan nasib kita sepenuhnya kepadanya. Karena sebagai orang yang beragama dan memiliki keyakinan, kita harus yakin bahwa setiap masalah akan memiliki jalan keluarnya. Dan oleh karena itu berserah diri serta memohon petunjuk kepada Allah merupakan salah satu hal yang sangat ampuh dalam mengatasi kegelisahan. Next slide, please. Keterasingan. Keterasingan sendiri berasal dari kata dasar asing, yang mana hal ini berarti terisolir atau tersisihkan. Secara general, keterasingan berarti berkenaan dengan hal-hal yang tersisihkan dari pergaulan, terpencil, atau terpisah dari yang lain. Yang menyebabkan orang dapat mengalami situasi keterasingan sendiri, biasanya itu disebabkan oleh diri mereka sendiri, yang dimana mereka tidak dapat diterima atau tingkah laku atau perbuatan mereka tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Sehingga jikalau orang tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, kesalahannya pun akan dianggap sangat fatal sehingga orang itu tidak dapat bergabung secara dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Next slide, please. Kesepian. Kesepian berarti merasa sunyi atau lengang. Kesepian pun merupakan perasaan yang sangat normal bagi manusia, karena walaupun kita memiliki banyak teman, ada suatu saat ketika di mana kita merasa sangat sepi, merasa bahwa tidak ada yang peduli kepada kita. Di saat orang merasa tidak memiliki teman ini juga dapat merasakan timbul rasa gelisah di dalam dirinya. Sebagaimana yang pernah sering kita dengar dalam pelajaran sosiologi,
bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana kita tidak dapat hidup tanpa orang lain dan tanpa bantuan orang lain. Lalu penyebab terjadinya kesepian bisa dikarenakan oleh rasa frustasi dan keterasingan. Apabila keterasingan biasanya terjadi akibat sikap individu yang sombong, angkuh, dan biasanya dapat merugikan masyarakat sekitar, sedangkan kesepian sendiri tercipta karena kita merasa rendah diri, kita merasa tidak pantas, kita merasa frustasi, sehingga tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dua hal ini berbeda karena keterasingan itu lebih ke arah negatif yang kita ciptakan sendiri sehingga masyarakat tidak menerima kita, sedangkan kesepian masyarakat masih bisa menerima kita, tetapi kita berpikir bahwa kita tidak pantas untuk bersosialisasi dengan orang-orang tersebut. Lanjut. Ketidakpastian. Ketidakpastian merupakan dua kata yang digabung, yaitu tidak dan pasti. Ketidakpastian artinya keadaan yang tidak pasti, tidak tentu, dan tidak keadaan tanpa arah yang jelas. Itu semua adalah akibat pikiran yang tidak dapat konsentrasi. Ketidakpastian ini juga seringkali menyebabkan seseorang merasa gelisah, karena pada dasarnya kita selalu membutuhkan kepastian dalam hidup ini. Apabila terjadi ketidakpastian, maka kita akan berandai-andai. Misalkan jika kita sedang melakukan ujian akhir, lalu hasilnya belum keluar yang mana menyebabkan itu ketidakpastian, pasti kita akan berandai-andai ke hal yang tidak mengenakan, seperti tidak lulus pada saat ujian atau mendapat nilai jelek, namun padahal sebenarnya hal tersebut bahkan belum terjadi. Ketidakpastian juga selalu menimbulkan kegelisahan. Ketidakpastian yang seperti saya sebutkan tadi, tidak lulus, atau ketidakpastian dalam menunggu perasaan seseorang, hal itu juga dapat membawa pengaruh ke dalam kehidupan orang-orang. Next. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Serepani. Baiklah. Materi selanjutnya yaitu mengenai sebab terjadinya ketidakpastian. Orang-orang yang pikirannya terganggu atau tidak lagi berpikiran secara teratur, apalagi dalam mengambil kesimpulan. Dalam berpikir, manusia selalu menerima rangsangan-rangsangan lain, sehingga jalan pikirannya menjadi kacau oleh rangsangan-rangsangan yang baru. Adapun beberapa sebab terjadinya ketidakpastian, yang pertama yaitu obsesi. Obsesi merupakan gejala neurosa jiwa, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus, dan biasanya tentang hal-hal yang tak menyenangkan, atau sebab-sebab yang tidak diketahui oleh penderita. Contoh obsesi ini seperti obsesi akan kebersihan. Ia tidak bisa melihat sedikit pun ada kotoran di sekitarnya, dan ingin selalu membersihkan atau mencoba membersihkan hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu fobia. Fobia merupakan rasa takut yang tidak terkendali, tidak normal kepada sesuatu hal atau kejadian tanpa diketahui sebab-sebabnya. Seperti yang kita tahu, kata ini cukup familiar bagi kita, seperti fobia akan ketinggian, fobia akan kegelapan. Hal itu banyak sekali terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu kumulasi. Kumulasi adalah perilaku berulang yang dilakukan oleh orang untuk meredakan kecemasannya. Contohnya, seseorang yang mungkin memiliki pikiran yang mengganggu tentang kuman, sehingga menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk selalu mencoba mencuci tangan berulang-ulang tanpa sebab. Padahal mungkin sekitarnya belum tentu ada kuman sama sekali. Yang ketiga itu histeria. Histeria disebabkan oleh tekanan mental, kekecewaan, pengalaman pahit, atau yang menekan. Seperti yang mungkin kata ini cukup terdengar familiar bagi kita, seperti kata histeris, yang merupakan
sesuatu hal yang membuat mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat atau apa yang terjadi sehingga mereka menjadi tidak terkendali dan menyebabkan mereka dapat berteriak histeris saat kejadian tersebut. Yang kelima yaitu delusi. Delusi merupakan pikiran yang tidak beres karena berdasarkan suatu keyakinan palsu. Mereka tidak dapat memakai akal sehat dan tidak ada dasar kenyataan atau tidak sesuai dengan pengalaman. Contohnya merasa paranoid atau meyakini bahwa ada orang yang ingin menyakiti atau membunuhnya, padahal sebenarnya tidak ada. Yang keenam yaitu ada halusinasi. Halusinasi sendiri merupakan munculnya persepsi melihat, mendengar, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan panca indera, padahal tidak benar-benar ada. Halusinasi ini sendiri ada juga yang dibuat-buat, yaitu halusinasi buatan, misalnya yang dialami orang ketika mabuk atau memakai obat bius. Contohnya merasa seolah-olah disentuh atau digelitik, atau merasa bahwa ada serangga yang sedang merayap di kulit atau organ-organ tubuh mereka, padahal hal tersebut tidak ada sama sekali. Yang ketujuh yaitu keadaan emosi. Dalam keadaan tertentu, seseorang sangat dipengaruhi oleh emosi, dan ini dapat terjadi terbagi dua juga, yaitu dalam emosi, marah, atau keadaan yang terlalu bahagia. Marah ini dapat dilihat dari keseluruhan kepribadiannya, seperti gangguan pada nafsu makan, pusing-pusing, muka merah, nadi cepat, dan berkeringat. Selanjutnya, yang terlalu gembira. Seperti contohnya dari perilaku mereka yaitu seperti gerakan lari-larian, nyanyian, ketawa, dan berbicara. Adapun usaha penyembuhan ketidakpastian. Orang-orang yang kacau dalam pikirannya ada bermacam-macam penyebabnya. Untuk dapat menyembuhkannya tergantung pada mental si penderita. Adapun yang menyebabkannya Adapun jika penyebabnya telah diketahui, kemungkinan juga tidak dapat sembuh, maka jalan yang paling baik yaitu dengan didampingi oleh profesional seperti psikolog. Bila penyebabnya sudah jelas, seperti merasa gelisah karena rindu dengan kampung halaman, penyebab ini bisa dilakukan dengan pulang kampung atau memakan makanan khas daerah dan mengingat dengan kampung halaman. Kesimpulan dari presentasi kami tadi yaitu kegelisahan merupakan emosi yang dimiliki oleh setiap manusia. Kegelisahan dapat disebabkan oleh rasa frustasi, kesepian, ancaman, dan ketidakpastian. Untuk dapat mengatasi rasa gelisah tersebut, kita harus mengetahui penyebab dari timbulnya kegelisahan itu sendiri. Kegelisahan dapat diatasi dengan introspeksi diri, berserah diri kepada Tuhan, dan menerapkan sikap tenang dan sabar dalam menghadapi segala bentuk masalah, serta percaya akan kemampuan diri dalam penyelesaian masalah. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Kami harap teman-teman sekalian dapat mengambil hikmah serta dapat mengambil pembelajaran dari presentasi kami. Untuk selebihnya, jikalau ada pertanyaan ataupun saran, diharapkan teman-teman dapat melakukannya di dalam waktu pembelajaran ketika di dalam kelas. Oleh karena itu, kami sangat memohon partisipasi teman-teman dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.